Kenapa kita bilang harus selektif membaca? Ini sebabnya. Pada umumnya mereka yang sesat itu tidak sadar dia tersesat. Orang tua sering nentang anak, kamu ngaji begini, nggak usah ngaji. Sampai hari ini masih ada. Sehelai jenggot ini sangat bernilai. Karena ini seperti hantu dari dulu memang. Yang banyak menyesatkan ini adalah nanti dipotong orang. Nah, itu lihat kajiannya mengafirkan dipotong. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, Jad bin Dirham ini diproses tidak mau meninggalkan akidahnya. Mengingatkan kita pada siapa namanya pentolan komunis Indonesia, siapa namanya? Acu DN Aidit, Racu kan? Enggak. Orang mana? Ayo. Bukan orang Jawa. Dia orang Bangka, Belitung lah. Orang Bangka. Itu kecilnya dulu ayahnya orang pengajian. Iya, pada umumnya Indonesia. Dia orang yang ngaji di surau dulu, Masya Allah. Dan pernah juara ketika RT juga. MTQ-nya waktu itu mungkin. Akhirnya setelah tamat SMA, dia berangkat ke Jakarta bertemu dengan bermacam pikiran. Maka terbacalah olehnya kita Karl Marx, Lenin dan sebagainya. Akhirnya tertarik. Makanya kaum muslimin, kenapa kita bilang harus selektif membaca? Ini sebabnya. Jangan sembarang baca, apalagi tanpa bimbingan guru yang selamat. Memang di sini perlu selektif, itu perlu. Jangan sembarang membaca dengan yang sembarang menerima. Akhirnya dia terbaca, akhirnya menjadi seorang komunis tulen. Ya, apalagi diangkat-angkat oleh orang-orang komunis sehingga diundang ke Rusia, diundang ke China dan sebagainya, dan diberi keperluan untuk memberontak ke negeri ini. Ya, ada juga untungnya dia berontak, kalau tidak tahu gitu. Dan pemberontakannya gagal. Sebenarnya bukan tanggal itu yang dipilih, cuman karena Allah wa makaru wa makaral wa qaulullahu wallahu khairul makirin, walaupun tidak sedikit pula yang korban akibatnya, tapi semoga Allah menerima orang-orang beriman di antaranya. Masyaallah, sahidnya ketika dia mau dieksekusi oleh TNI waktu itu, tentara Indonesia waktu itu, karena dosanya yang tidak inilah kepada negara ini, maka ketika dieksekusi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat terakhir. Subhanallah, di TV Sumur. Apa kalimat terakhirnya? Dia berpidato dengan penuh semangat memperjuangkan komunisme sampai titik darah penghabisan. Awak kira kan bertobat, astagfirullah katanya kan, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, saya menyesal telah melakukan ini kebiadaban, ya kan, memfitnah, membunuh dan sebagainya, berbagai pembunuhan yang dilakukan terhadap para pimpinan tinggi negara ini dan juga para ulama, para kiai, para santri. Dosanya banyak. Subhanallah, tapi yang dia pidatokan perjuangkan komunisme sampai diri titik darah penghabisan. Ini Jad bin Dirham jenis ini juga nih, termasuk jenis ini juga. Ya, perjuangkan kesesatan sampai diri darah penghabisan karena dia meyakini itu kebenaran. Itu masalahnya. Kalau bukan karena dia meyakini itu kebenaran, kalau tahu dia sesat, tak sesatnya. Jelas, kan sering kita bilang orang sesat sengaja dia sesat. Hah? Orang kafir sengaja dia kafir. Hah? Tahu tidak dia dalam kebatilan? Tidak tahu nih. Dia tidak tahu. Kapan tahunya? Setelah dia tidak tahu. Kaum muslimin. Pada umumnya mereka yang sesat itu tidak sadar dia tersesat. Kalau dia sadar pasti balik nanti. Sama, ya. Kita awalnya mendengar dakwah-dakwah seperti ini, kembali kepada sunnah, kalau sunnah luar biasa. Gerahnya dengarnya. Nengok orang berjenggot, pulanya masih kocik-kocik begini dah berjenggot.
Iya kan, belum begini lagi dah bikin semak menyemak di sini katanya. Siapa yang mau nanti sama kamu gitu ya? Betul enggak? Kita orang tua sering nentang anak, kamu ngaji begini enggak usah ngaji. Sampai hari ini masih ada. Dulu kamu bersih, ya kan bersih dagu, sekarang udah berimbah pula di situ. Akhirnya banyak menentang awalnya. Tapi setelah dia Allah bukakan hidayah, ternyata luar biasa sehelai jenggot ini sangat bernilai karena jelas ya. Sebelumnya antum sadar enggak antum tersesat tuh? Sadar enggak tersesat ketika mendengar tentang sadar? Sadar enggak kan mau kita nonton. Baru sadarnya kapan? Saya sekarang setelah dapat hidayah tuh, subhanallah. Dulu sahabat juga begitu. Ketika awalnya menentang dakwah Nabi, lama-lama terpengaruh oleh dakwah Nabi masuk Islam, sambil bincang-bincang santai mereka, bodohnya kita dulu ya katanya. Nah, dulu baru ketika dia dulu bodoh tuh tahu enggak dia bodoh? Nah, bodohnya kita dulu ya. Gimana? Patung kita yang pagi sore kita yang pindahkan tempatnya. Kita yang mengelapnya. Kita yang bersihkannya. Kalau hujan kita yang menuduhkannya. Kalau berjalan kita yang ngangkatnya. Sampai-sampai kadang ke dalam perjalanan karena dibawa batu berat, bawa kayu menyusahkan. Akhirnya dibuat dari tepung. Ya kan? Yang penting ada Tuhan juga dibawa gitu. Nambah beban di jalan. Dibawa juga karena keyakinan. Karena keyakinan. Kalau nanti kualat di jalan, tak berhasil perjalanannya. Akhirnya apa? Kita buat dari tepung. Habis bekal. Minta ke dia tidak datang makanan. Minta dia tidak datang makanan. Akhirnya terpaksa Tuhan dimakan. Awalnya takut ambil telinganya. Diam aja depan. Akhirnya ambil hidungnya. Ambil kakinya. Tapi waktu itu tetap juga rasa tidak enak itu ada. Karena ini Tuhan masalahnya. Nah, cuman mungkin tafsirnya waktu itu Allah, bukan Allah, Tuhan ini kasihan sama kita. Apa sebab kita dalam kelaparan. Itu takwilnya. Memang takwilnya dari dulu berbahaya kaum muslimin. Ya, dia takwilkan lagi waktu itu di masa jahiliyah dulu. Takwilnya apa? Mungkin kita tidak diazabnya karena dia kasihan sama kita. Kita dalam kondisi darurat. Ad-daruratu bihul mahdurat. Iya, yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Takwilnya masih ada. Makanya takwil ini seperti hantu dari dulu memang. Yang banyak menyesatkan ini adalah takwil yang tidak sahih ini. Karena ada takwil yang sahih, ada takwil yang tidak sahih. Jadi akhirnya kaum muslimin setelah masuk Islam, terdapat hidayah, baru paham dulu dia tersesat. Umar ketika awalnya dia kira dia sesat atau Nabi yang dibilang dia sesat? Sebelum dia masuk Islam, Nabi yang bilang sesat. Sejak seturun-temurun, 7 turunan kita seperti ini, tiba-tiba dia menyalahkan kita. Mana mungkin? Dia sendiri, yang itu as-sawadul a'zam. Ya, kita yang paling ini ramai. Akhirnya Nabi disalahkan oleh mereka. Apa sebab? Dia tidak mau membuka telinga mendengar. Didengarnya juga bisikan Abu Jahal. Didengarnya juga asutan Utbah bin Rabi'ah dan kawan-kawan sejenisnya Ubay bin Khalaf. Artinya apa yang terdengar? Ya cerita buruk tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti cerita buruk tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hari ini orang mendengar dari yang memusuhi dakwah ini, maka didengarnya buruk terus. Hati-hati mengkafirkan setiap orang yang tidak sepaham dengan, apalagi yang cerita yang di sini-sini yang dinukil ini bahaya sebenarnya. Cuman karena amanah ilmu saya sampaikan juga. Karena ngeri-ngeri sedap juga ini kaum muslimin muslimat. Karena nanti dipotong orang, itu lihat kajiannya mengkafirkan. Dipotongnya Ibnu Huzaimah nanti kan. Ini perkataan Imam Ibnu Huzaimah. Dan juga tapi alhamdulillah kita ada Ibnu Mahdi Al-Asy'ari juga di dalamnya juga mengkafirkan. Kalau ada yang mengkafirkan Wahabi berarti Asy'ari juga ada masuk di dalamnya. Masalah kafir mengkafirkan ini bukan masalah ringan. Itu tuan-tuan jangan masuk ke dalamnya ya. Jangan masuk ke dalamnya karena berbahaya. Kita hanya
mengatakan yang begini ini akibatnya begini seperti dinukil dari para imam yang sudah kita nukil sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat